Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmak, SPT MSI. Saya merupakan dosen pada program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Saya merupakan dosen yang mengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ternak merupakan mata kuliah wajib yang dipelajari pada semester 5 di program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yang pertama, menguasai konsep teoritis sains hewan ataupun animal sciences dan kesejahteraan hewan atau animal welfare secara umum. Kemudian mahasiswa menguasai konsep umum, prinsip, dan teoritis teknologi pengolahan hasil ternak. Yang ketiga, menguasai pengetahuan faktual tentang standar internasional baik itu FAO, WHO, ataupun OIE. Yang keempat, menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran, dan upaya pencegahan. Capaian pembelajaran mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara teoritis tentang manfaat THT, produk peternakan, kerusakan produk peternakan, serta sanitasi dan hygiene. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara teoritis tentang susu meliputi karakteristik fisik, kimia, biologis, proses penanganan susu, proses pengolahan, dan teknologi pengolahan susu menjadi produk olahan yang terstandar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara teoritis tentang telur meliputi karakteristik fisik, kimia, dan biologis, proses penanganan telur, proses pengolahan, dan teknologi pengolahan telur menjadi produk olahan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara teoritis tentang daging meliputi karakteristik fisik, kimia, dan biologis, proses penanganan daging, proses pengolahan, dan teknologi pengolahan daging menjadi produk olahan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara teoritis tentang kontrol kualitas dan teknologi pengemasan produk olahan peternakan. Materi pembelajaran pada mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak yang pertama, pengenalan THT, meliputi definisi THT dan manfaat mata kuliah THT, kemudian pengenalan produk-produk hasil peternakan dan asalnya, ketiga, kerusakan produk dan penanganannya, kemudian materi yang selanjutnya, susu, meliputi definisi susu, standar susu yang meliputi keadaan dan susunan susu, klasifikasi susu, defek susu, karakteristik fisik dan mikrobiologis susu, faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi susu, kemudian produk-produk olahan susu seperti susu fermentasi, ice cream, keju, mentega, susu bubuk, susu evaporasi, permen, kental manis, dan susu kental. Kemudian terakhir, teknologi pengolahan susu. Yang selanjutnya, telur, meliputi definisi telur, gambaran umum struktur telur meliputi berat, luas permukaan, struktur dan penyusunan isi telur, serta struktur kerabang telur. Yang ketiga, karakteristik fisik telur meliputi kerabang, putih telur, dan yolk. Yang keempat, karakteristik kimia telur meliputi protein, lemak, mineral, karbohidrat, vitamin, pigmen, dan zat yang mudah menguap atau volatil kuning telur. Kelima, karakteristik mikrobiologi telur. Kemudian yang keenam, abnormalitas telur, faktor-faktor yang mempengaruhi berat dan kerabang telur. Yang ketujuh, teknologi pengawetan telur, yaitu metode pengawetan telur utuh, pengawetan telur terbuka, produk telur beku, dan produk telur kering. Yang terakhir, produk-produk olahan telur seperti telur asin, telur bubuk, telur beku, telur pindang, rendang telur, dan juga telur injeksi. Yang keempat, daging, otot dan daging. Definisi daging berdasarkan umur, jenis kelamin, dan kondisi seksual. Ketiga, komposisi kimia dan nilai nutrisi daging meliputi protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Teknik pemotongan ternak, penanganan karkas dan daging, yaitu pelayuan, penyimpanan, dan preservasi, fabrikasi karkas, dan juga grading. Keenam, sifat fisik dan parameter spesifik kualitas daging. Ketujuh, penyimpanan dan preservasi. Kedelapan, produk-produk olahan daging seperti daging asap, curing, ham, kornet, bakso, sosis, nugget, rendang, dan abon. Kemudian materi tentang pengemasan yang meliputi definisi dan tujuan pengemasan, metode dan teknologi pengemasan tradisional dan modern, kemudian jenis-jenis kemasan produk. Dan materi yang terakhir, kontrol kualitas, meliputi kualitas dan jaminan mutu, kontrol kualitas dan keamanan produk dengan prinsip HACCP,
Yang ketiga, critical control points. Keempat, aspek sanitasi pada mutu pangan. Kelima, pengawasan dan standarisasi mutu pangan. Keenam, cacat pada komoditas. Ketujuh, pembinaan mutu. Dan yang terakhir, sertifikasi produk hasil ternak. Nah, pada mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak, referensi yang digunakan menggunakan buku-buku referensi seperti Murtijo tahun 2003 tentang pemotongan dan penanganan daging ayam, kemudian Rihastuti dan Suparno, kontrol kualitas pangan hasil ternak, Suparno, Rihastuti dan kawan-kawan tentang dasar teknologi hasil ternak, kemudian Sugita dan kawan-kawan teknologi susu, daging, dan telur, kemudian Yuwanta, telur dan kualitasnya, kemudian Bakkel et al. Tentang ilmu pangan, dan juga menggunakan referensi dari FHO ataupun WHO, Food and Agriculture Organization ataupun World Health Organization, tentang Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. Sistem perkuliahan pada mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak ini menggunakan metode blended learning, yaitu offline dan juga online. Untuk perkuliahan dengan metode online, menggunakan e-learning Universitas Pembangunan Pancabudi ataupun via Zoom ataupun Google Meet. Sementara untuk perkuliahan secara offline dilakukan di Universitas Pembangunan Pancabudi dengan sistem pembelajaran discussion group ataupun contextual learning dan juga self-direct learning. Untuk tugas-tugas mahasiswa dikumpulkan melalui e-learning ataupun via email. Sementara untuk komunikasi dengan mahasiswa menggunakan metode WhatsApp group. Penilaian mahasiswa berdasarkan nilai tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Untuk tugas-tugas dikirimkan melalui e-learning ataupun via email. Untuk UTS dan UAS dilakukan dengan metode offline dan juga online. Berikut merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan online, yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah daging. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan kita ini, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, apakah masih ingat materi kita yang minggu lalu? Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru. Oke, kira-kira apa yang kita bahas minggu lalu? Karakter telur, sifat fisik, kimia, dan biologis, produk olahan telur, serta Oke, baik. Nah, jadi materi yang minggu-minggu lalu itu jangan sampai lupa ya. Jadi nanti pada saat kita melaksanakan ujian, baik itu UTS ataupun UAS yang selanjutnya, materinya masih tetap ingat. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang daging. Jadi kurang lebih kalau tentang daging itu nanti kita akan membahas definisi daging, kemudian karakternya, kemudian produk olahannya, dan juga teknologi pengolahannya. Ya, kita mulai saja. Saya akan share screen untuk materinya. Nah, untuk perkuliahan kita kali ini kita bahas tentang daging. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu daging ya, sudah sering bahkan dikonsumsi. Nah, daging itu sendiri merupakan bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai bahan makanan. Selain mempunyai penampakan yang menarik, selera juga merupakan sumber protein hewan yang berkualitas tinggi. Ya, jadi sebelum-sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa produk-produk dari hasil ternak itu merupakan protein nutrisi yang tinggi, terutama protein. Ya, makanya produk hewani itu dikatakan pada umumnya adalah protein hewani, termasuk juga daging. Ya, selain itu definisi daging juga merupakan jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, tulang, dan tulang rawan yang merupakan komponen fisik utama daging.
Ya. Jadi kalau ternak itu masih hidup dikatakan dia otot. Ya, karena pada umumnya daging adalah otot pada ternak yang hidup. Ya, pada saat ternak itu sudah mati, maka otot tersebut dikatakan sebagai daging. Ya, jadi sebenarnya sama nggak sih daging sama otot? Sebenarnya sama, tetapi kondisi ternaknya aja yang membedakan. Jadi pada saat ternak itu masih hidup dikatakan otot, sementara kalau ternaknya sudah mati dikatakan daging. Ya. Nah, menurut SNI 3932 tahun 2008, daging merupakan bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak, dan lazim untuk dikonsumsi. Ya, jadi syarat yang kita katakan daging untuk konsumsi itu aman, layak, dan lazim. Ya, yang aman gimana? Aman dari segala cemaran bakteri ataupun dari penyakit-penyakit zoonosis ternak, kemudian layak untuk dikonsumsi, artinya itu baik sifat kimia ataupun fisik, sifat kimia ataupun fisiknya dia masih baik, masih terstandar sesuai dengan SNI dan juga lazim untuk dikonsumsi. Nah, menurut SNI ada lagi definisi daging ya dikategorikan ke dalam daging segar dingin ataupun daging beku. Nah, daging segar merupakan daging yang belum diolah dan atau tidak ditambahkan dengan bahan apapun. Nah, maksudnya gimana, Bu? Jadi daging segar ini dia daging yang baru kita ambil dari ternak yang barusan aja kita sembelih. Ya, jadi setelah kita lakukan penyembelihan, kemudian kita melalui proses pelayuan dulu, barulah kita pisah-pisahkan bagian dari karkasnya. Oke, kemudian ada lagi definisi daging segar dingin. Nah, kalau daging segar dingin ini daging yang sudah mengalami proses pendinginan ya pada temperatur 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius. Maksimal 4 derajat Celcius ya untuk pendinginan. Nah, itu dikategorikan sebagai daging dingin. Kemudian kalau daging beku itu di bawah 0 derajat Celcius bahkan sampai minus 18 derajat Celcius ataupun lebih dari itu. Ya, jadi berbeda antara daging dingin dan juga daging beku. Mungkin kalau daging beku ini sering teman-teman dengar sebagai frozen ya, frozen meat. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam SNI juga ada istilah marbling. Marbling ini merupakan butiran lemak putih yang tersebar dalam jaringan otot daging ataupun lemak intramuskular. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sering melihat daging ataupun yang sering mengkonsumsi daging, biasanya kalau daging yang paling bagus itu ada marbling. Jadi marbling ini yang teman-teman lihat di antara jaringan ototnya. Ya, jadi ada putih-putih dia seperti lemak. Bukan di luar dari jaringan ototnya ya. Jadi berbeda. Kalau di luar jaringan otot itu kita berharapnya lebih sedikit. Tapi kalau marbling ini kita harapkan marblingnya itu banyak ataupun tinggi nilainya. Oke, kemudian ada lagi istilah perubahan warna. Perubahan warna adalah penyimpangan warna karena terdapat memar, pendarahan, freeze burn, dan atau perubahan warna lainnya yang disebabkan oleh mikroorganisme dan zat-zat kontaminan. Ya, jadi daging itu bisa berubah warna dia. Yang mempengaruhinya mulai dari ternak itu hidup, kemudian pada saat penyembelihan ataupun proses pemisahan karkasnya. Ya, jadi kalau misalnya ternak itu hidup, dia mengalami cedera nih. Otomatis nanti kan bagian tubuhnya yang mengalami cedera itu akan ada memar ya. Nah, itu akan mempengaruhi ke dagingnya. Oke. Nah, kemudian berdasarkan SNI, mutu fisik daging itu kita bedakan dengan 4 jenis uji, warna daging, warna lemak, marbling, dan juga tekstur. Nah, untuk persyaratan mutunya ada 3 kelas, kelas 1, 2, dan 3. Untuk warna daging yang kelas 1 merah terang, skornya 1 sampai 5, warna lemaknya putih, skornya 1 sampai 3, marblingnya skor 9 sampai 12 dan teksturnya halus. Jadi kalau daging yang kualitas tinggi itu dia udah pasti masuk ke kelas 1. Ya, karena warnanya merah terang, kemudian putih, warna lemaknya itu putih bukan kekuningan ya, bukan kekuningan. Terus marblingnya 9 sampai 12, teksturnya halus. Ya, jadi tekstur daging itu juga ada 3, halus, sedang, dan kasar. Semakin kasar tekstur daging, semakin tidak bagus kualitasnya. Oke, kemudian kelas 2 warnanya semakin gelap, merah kegelapan, skornya 6 sampai 7. Warna lemaknya putih kekuningan,
Kemudian marblingnya skornya 5 sampai 8 dan teksturnya sedang. Nah, kalau berdasarkan SNI, marbling itu ada skornya 1 sampai 12. Jadi 9 sampai 12 itu skor paling tinggi, sementara 4 ke bawah itu skornya yang rendah ya. Oke, nah ini dia tampakan marbling pada daging. Nah, kalau untuk skor 1 ini hampir tidak ada marblingnya ya, jadi warnanya merah semuanya. Nah, yang tadi saya bilang kalau marbling itu lemak intramuskuler, berarti di dalam jaringan otot. Kalau di luar otot ini kita harapkan dia lebih sedikit jumlahnya. Ya, jadi ini kelas yang skor 1. Yang skor 2 mulai ada marbling di dalam jaringan ototnya seperti ini, tapi masih sedikit. Kemudian yang ketiga juga masih sedikit, cuma sudah mulai tersebar lebih luas permukaannya. Yang keempat seperti ini, kemudian yang 5 dia mulai banyak, yang 6 ini hampir menutupi semua bagian. Nah, ketujuh seperti ini sampai nanti yang ke-12. Jadi yang ke-12 inilah yang paling bagus grade-nya ya. Hampir keseluruhan ditutupi oleh marbling. Ya, jadi bagian-bagiannya ini sedikit. Nah, untuk yang skor 9 sampai 12 ini lebih banyak ditemukan di sapi-sapi Wagyu ataupun Kobe yang misalnya dia grade-nya A5 ataupun yang Wagyu ke atas lah ya. Tapi kalau eh, ternak lokal kita ini marblingnya masih di sekitaran sini ya. Mungkin kalau ada pun paling paling tinggi 4 ataupun skornya 3. Tapi kalau dia sudah skor yang grade 7 sampai 12 ini kualitas sapinya sudah bagus. Ya, jadi apa yang mempengaruhinya? Mempengaruhinya adalah pakan ternaknya dan juga pemeliharaannya. Ya, jadi semakin bagus marbling dari daging tersebut, harganya juga akan semakin mahal. Ya, jadi untuk teman-teman nanti bisa dicari juga informasinya. Untuk marbling yang semakin bagus ini bisa untuk 1 ons daging ini harganya sekitar 1 jutaan ataupun lebih ya, 1 ons aja. Oke, kemudian nah, produk peternakan kan merupakan produk yang bernilai nutrisi yang tinggi. Otomatis semakin tinggi nutrisinya, terutama di protein, itu akan semakin mudah untuk dikontaminasi oleh mikroorganisme. Ya, jadi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ataupun SNI, mutu mikrobiologis daging ini kita uji dengan 5 uji. Yang pertama ada total plate count, kemudian coliform, kemudian Staphylococcus aureus, Salmonella sp dan juga Escherichia coli. Ya, jadi kelima jenis ini harus kita perhatikan kalau di daging. Nah, untuk uji total plate count-nya maksimal ada 1 kali 10⁻⁶ ataupun 1 juta koloni per 1 gram daging. Ya, jadi dalam 1 gram daging maksimal 1 kali 10⁻⁶. Kalau misalnya 1,2 kali 10⁻⁶ gimana Bu? Itu sudah lebih dari batas yang ditentukan oleh SNI. Ya, coliform juga 1 kali 10⁻². Jadi kalau lebih ini sudah dikategorikan tidak sesuai dengan SNI untuk daging segar ya. Staphylococcus aureus juga 1 kali 10⁻². Nah, untuk salmonella ini kita pengamatannya per 25 gram hasilnya harus negatif. Jadi sampel yang kita ujikan 25 gram, hasil ujinya itu harus negatif. Sementara Escherichia coli ini hanya boleh ada 1 kali 10⁻⁻1 CFU per gram. Jadi artinya cuma boleh maksimal 10 koloni aja yang ada di dalam 1 gram sampel daging. Ya, sebenarnya apa sih Bu? Kenapa harus kita ujikan mikrobiologisnya untuk si daging ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tingkat keamanan pangan sebenarnya ini kita lihat dari standar mikrobiologisnya untuk dikonsumsi. Ya, tetapi kalau misalnya kita olah, tentu saja hasil dari pengujian kita itu akan berkurang. Jadi nanti total mikroorganisme yang kita ujikan pada saat kondisi segar dan juga pada saat diolah itu pasti akan berbeda karena sudah mengalami proses pengolahan. Jadi mikroorganisme ini ada yang mati pada suhu tertentu. Ya, ada juga yang tidak mati pada suhu yang tertentu. Misalnya nih, kita sudah melalui proses pemasakan sampai 100 derajat Celcius. Masih ada nggak sih Bu mikroorganismenya? Nah, itu nanti akan dianalisa lagi lebih lanjut di laboratorium.
Oke, kemudian nilai gizi daging. Nah, daging ini merupakan salah satu bahan pangan asal ternak yang mengandung zat-zat yang bernutrisi tinggi. Ya, jadi nutrisinya itu mulai dari kandungan air di dalam daging 65 sampai 80%, protein 16 sampai 22%, lemak 1,5 sampai 13%, substansi non-protein nitrogen sekitar 1,5%, karbohidrat dan mineral sebesar 1%. Ya, untuk daging segar ini pH-nya sekitar 5,4 sampai 5,9. Ya, jadi di dalam daging juga terdapat mikronutrien seperti mineral, seperti kalsium, fosfor, dan zat besi juga vitamin B kompleks, tetapi rendah sekali vitamin C-nya. Oke, kemudian protein dalam daging tinggi akan kandungan asam amino esensial lengkap dan seimbang yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Ya, jadi setiap produk dari peternakan ini kan memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Tetapi apabila kita mengkonsumsinya berlebih, tentu saja akan memberikan efek negatif juga. Jadi nggak boleh juga kita mengkonsumsi yang terlalu banyak. Ya, makanya itu beberapa orang ada yang mengatakan, saya kok makan daging jadinya kolesterol. Saya kok makan daging kambing jadinya kolesterol. Ya, jadi hal-hal seperti itu sudah dilakukan penelitian, sudah banyak yang melakukan penelitian, termasuk saya juga kemarin melakukan penelitian untuk produk olahan daging ya. Jadi produk olahan daging dijadikan rendang itu kita menginginkan nanti akan rendah kolesterol. Oke, kemudian sifat fisik dan spesifik kualitas daging. Untuk warna daging dipengaruhi oleh faktor pakan, kemudian spesies dari ternak itu, bangsanya, umur, jenis kelamin, dan stres. Ya, juga pH dan oksigen. Oke, kemudian penentuan warna tergantung pada konsentrasi mioglobin. Ya, jadi warna merah di daging itu tergantung dari kadar mioglobin yang ada di dalam darahnya. Ya, warna merah itu dipengaruhi oleh mioglobin yang ada di dalam darahnya. Oke, kemudian selain itu ada lagi flavor dan aroma. Jadi ternak yang lebih tua mempunyai flavor yang lebih kuat dibandingkan ternak yang masih muda, ya. Jadi dia rasanya itu untuk ternak yang lebih tua tentu akan berbeda dengan ternak yang lebih muda. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi flavor dan aroma yang pertama umur, tipe pakan, spesies, jenis kelamin, lemak, bangsa, lama atau waktu dan kondisi penyimpanan, jenis dan lama temperatur pada proses pemasakan dan juga ransiditas, warm, over flavor ataupun penyimpangan flavor. Ada pertanyaan? Bu, Ya, silahkan, Dea. apakah umur dari ternak itu mempengaruhi kualitas daging? Oke, baik. Terima kasih, Dea. Nah, seperti yang sudah dipaparkan tadi, umur merupakan salah satu penentu terhadap kualitas dari daging. Nah, khususnya untuk sapi, misalnya nih, kita contohkan sapi Wagyu aja ya, yang gampang. Sapi Wagyu itu ada yang disembelih ataupun diambil dagingnya pada usia dia masih 6 bulan. Nah, harga dari dagingnya sendiri itu jauh lebih mahal dibandingkan sapi yang sudah berumur 1 tahun ataupun lebih. Kenapa? Karena tekstur dan juga kualitas dagingnya itu jauh lebih lembut dan juga lebih halus untuk teksturnya. Makanya dia lebih mahal harganya. Ya, jadi semakin tua umur dari ternak itu, teksturnya, flavornya, kemudian kondisi-kondisi lainnya seperti rasanya juga akan dipengaruhi. Ya, harganya tentu lebih mahal juga kalau kita cerita harga untuk ternak yang disembelih pada usia yang lebih muda. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ya, silakan. Husnan. Tadi kan Ibu bilang nggak mengkonsumsi daging seharusnya tidak berlebihan. Ya. Nah, saya ada melihat beberapa konten gitu, Bu, Hmm. bahwa mereka melakukan
diet dengan hanya memakan daging, Bu. Dan mereka hidup lebih sehat daripada kita yang memakan karbohidrat dan lain-lain. Itu gimana, Bu? Apakah Oke, sebenarnya dagingnya yang masalah atau cara pengolahannya, Bu? Terima kasih. oke. Baik, terima kasih Usnan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dia diet mau makan daging. Nah, tapi kita harus melihat dulu nih dagingnya daging yang seperti apa. Apakah dia daging yang seperti yang dikatakan dia tadi? Ternyata dagingnya itu dia yang kondisinya itu yang sangat bagus sekali. Misalnya nih harganya yang seperti yang saya sampaikan tadi, harganya 1 juta dibandingkan dengan sapi lokal. Itu pasti dia mengkonsumsi dagingnya untuk diet itu daging kualitas yang bagus. Ya, tetapi betul juga untuk orang-orang yang mengkonsumsi daging yang berlebih itu tentunya akan memberikan efek negatif kepada si konsumen. Yang pertama itu pasti akan mempengaruhi yang namanya kandungan ataupun kadar kolesterol darah. Ya, jadi kan daging itu notabene-nya kolesterolnya tinggi ya. Jadi daging kambing, kemudian daging domba, kemudian daging sapi itu ada kandungan kolesterolnya. Ya, kemudian di dalam tubuh kita manusia juga itu ada kolesterol. Setiap orang ada kolesterolnya. Tetapi yang memicunya untuk aktif ataupun untuk berkembang si kolesterol ini adalah yang pertama pola makan ataupun pola hidupnya, terutama pola makannya. Ya, jadi kalau misalnya nih kayak Husnan tadi, sekarang nih nggak ada kolesterol, tiba-tiba nanti mengkonsumsinya daging dan juga proses pemasakannya itu misalnya direndang, lebih sering direndang, kemudian dibakar ataupun dimasak di sambalado misalnya, itu pasti akan lebih memicu kolesterol tadi untuk aktif. Ya, jadi untuk menyeimbangkannya kita harus mengkonsumsi yang namanya antioksidan. Ya, jadi ada beberapa penelitian sudah sering sebenarnya dilakukan penelitian, bahkan saya juga sekarang ini lagi meneliti tentang penurunan kolesterol pada rendang daging kambing. Ya, jadi itu yang akan saya lakukan nanti dengan menggunakan bawang batak di dalam proses pemasakannya. Ya, tetapi itu kan baru akan saya kerjakan. Nah, untuk yang mengantisipasi nanti terkena kolesterol kalau makan daging, yang pertama konsumsilah antioksidan tinggi seperti buah-buahan. Ya, buah-buahan seperti buah naga, kemudian anggur, kemudian buah bit, silakan dikonsumsi. Ya, ataupun sayur-sayuran lainnya seperti wortel, brokoli, seledri, itu bisa meminimalisir kandungan kolesterol pada saat kita mengkonsumsi makanan tersebut. Oke? Oke, Usnan? Oke, Bu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi ini silahkan dipelajari. Minggu depan kita akan mengadakan kuis tentang materi yang hari ini kita bahas. Jadi, hasil pertanyaan dari teman-temannya tadi dan juga yang sudah dijelaskan itu dicatat, kemudian difahami. Kalau misalnya masih tidak jelas, nanti boleh kita berdiskusi melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang sudah dilakukan dengan metode online menggunakan Zoom Meeting. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penjelasan, saya mengucapkan mohon maaf. Demikian video PDD UKT-PT yang sudah dilakukan untuk Serdos 2023. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.